Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Sebelum kita mulai pembelajaran mata pelajaran geografi, marilah sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu materi di dalam bab dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Adapun materi hari ini, submaterinya adalah batuan pembentuk permukaan bumi. Sebelum kita bahas materi ini, silahkan dibaca ayat ini, surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Oke, setelah dibaca ayat ini, kemudian setelah juga dibaca artinya, silahkan dikaitkan dengan materi kita pada hari ini. Oke, anak-anak Bapak semua, pada hari ini kita akan membahas mengenai batuan sebagai pembentuk permukaan bumi. Oke, ketika membahas batuan pembentuk permukaan bumi, ada beberapa macam batuan pembentuk permukaan bumi, di mana berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu namanya batuan beku, atau igneous rock. Yang kedua, batuan sedimen. Dan yang ketiga, batuan malihan, ataupun batuan metamorf. Oke, kita bahas yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena magma pijar yang mendingin atau membeku menjadi padat. Adapun ciri-cirinya adalah bersifat homogeni, kompak, tidak ada pelapisan, serta tidak mengandung fosil. Menurut salah satu teori terjadinya bumi, dahulu bumi berupa massa cair yang dinamakan magma. Magma ini selanjutnya membeku, membentuk lapisan kerak bumi. Oleh karena itu, sebagian besar batuan kerak bumi terdiri atas jenis batuan beku, yang pada kenyataannya 80% batuan yang menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Kemudian, berdasarkan tempat terbentuknya magma, batuan beku ini dibagilah menjadi tiga macam. Ya, ini berdasarkan tempat terbentuknya atau proses pendinginannya. Yang pertama namanya batuan beku dalam. Yang kedua, batuan beku gang atau batuan beku celah, atau juga sering disebut dengan batuan beku korok, atau batuan beku hipabisal. Dan yang ketiga, batuan beku luar, atau juga disebut juga batuan beku lelehan atau batuan beku vulkanik. Oke, yang pertama kita bahas adalah batuan beku dalam atau plutonik. Batuan ini disebut juga batuan beku plutonik atau batuan beku abisis. Terjadinya jauh di bawah permukaan bumi, berasal dari magma yang mendingin. Pendinginan sangat lambat sehingga berlangsungnya proses kristalisasi sangat leluasa. Oleh karena itu, batuan beku dalam terdiri atas kristal-kristal penuh yang mempunyai struktur batuan holok, kemudian holokristalin atau granit. Jadi batuan beku dalam ini terjadi dalam pembekuan magma yang berlangsung perlahan-lahan ketika masih berada jauh atau berada di dalam kulit atau perut bumi. Batuan beku dalam ini sebenarnya hasil pembekuan magma di bagian dalam litosfer sehingga proses pendinginannya berlangsung sangat lambat. Hasilnya ialah batuan beku dengan kristal penuh yang besar-besar atau sering juga disebut dengan yang namanya holokristalin. Adapun contoh daripada batuan beku dalam ini, batu granit, diorit, gabbro, senit, di mana granit terutama mengandung kuarsa dan feldspar. Di samping hornblende dan mica. Jenis batuan granit biasanya memiliki tekstur rata. Diorit juga merupakan batuan yang memiliki tekstur rata. Gabbro adalah batuan yang di dalamnya terdapat mineral yang berwarna gelap. Jadi itulah dia batuan beku dalam. Jadi inti daripada batuan beku dalam ini kalau dilihat dari pendinginannya atau proses terbentuknya ini, batuan beku dalam ini terbentuk jauh
ataupun di bawah permukaan bumi, atau posisinya pendinginan atau pembentukannya itu masih di dalam kulit bumi, masih berada jauh di bawah permukaan bumi. Nah, dan contohnya itu bisa nanti dipahami ada batu granit, diorit, gabbrosenit. Kemudian kita masuk ke batuan beku gang atau batuan beku celah atau juga sering disebut dengan batuan beku korok. Batuan ini terbentuk di dalam korok-korok atau gang-gang yang di dalamnya batuan beku ini terbentuk di dalam korok-korok atau di dalam gang-gang atau di dalam celah-celah perut bumi. Karena tempatnya dekat permukaan, pendinginannya lebih cepat. Itulah sebabnya batuan ini terdiri dari kristal besar, kristal kecil, dan bahkan ada yang tidak mengkristal, yaitu batuan amorf. Jadi batuan beku korok ini terjadi dari magma yang membeku di lorong-lorong atau di celah-celah antara sarang magma dengan permukaan bumi. Ya, ini perlu dipahami bahwa batuan beku korok ini atau batuan beku gang atau celah ini terbentuk atau membeku di lorong-lorong atau di celah-celah antara sarang magma dengan permukaan bumi. Jadi dia terbentuknya itu di celah-celah perut bumi. Jika magma telah meresap di antara lapisan-lapisan litosfer, maka pembekuannya berlangsung lebih cepat, sehingga kristal mineral yang terbentuk tidak semua besar. Campuran kristal mineral yang biasanya beraneka merupakan ciri daripada batuan beku korok. Jadi ketika ada campuran kristal mineral yang besarnya, maka dia akan beraneka yang merupakan ciri daripada batuan korok tersebut. Batuan ini dicirikan ketampakan kristal-kristalnya ada yang besar, ada juga yang kecil atau teksturnya porfir. Contoh daripada batuan beku gang ini granit porfir dan diorit porfirit. Ya, ada dua contohnya, granit porfir dan diorit porfirit. Oke, kemudian yang ketiga, ada namanya batuan beku luar, atau sering disebut dengan yang namanya batuan beku lelehan, atau batuan beku vulkanik. Batuan ini terbentuk di luar kulit bumi, artinya batuan ini membeku atau mengalami proses pendinginan itu setelah keluar dari perut bumi. Magma yang keluar dari perut bumi itu melakukan pendinginan membentuk batuan, maka itu disebut dengan batuan beku luar. Sehingga turunnya temperatur cepat sekali. Zat-zat dari magma hanya dapat membentuk kristal-kristal kecil, dan sebagian ada yang sama sekali tidak dapat mengkristal. Jadi batuan beku luar atau batuan beku lelehan ini terjadi dari sebagian magma yang membeku setelah keluar dari permukaan bumi. Batuan ini membeku secara cepat di permukaan bumi, di mana batuan ini mempunyai tekstur kristal yang sangat lembut atau mikro, itulah yang tadi. Bahkan sering menimbulkan adanya mineral-mineral kelas jika pendinginannya sangat cepat. Contohnya, ketika pendinginannya lebih cepat itu, maka terbentuklah namanya batuan obsidian. Adapun yang termasuk batuan beku luar adalah ada liparit, ada batu apung, ada basal, ada diorit, ada andesit, ada obsidian, ada skoria, ada fulminans atau batu apung. Jadi ini di dalam slide cuma ada Bapak buat liparit dan batu apung. Jadi sebenarnya banyak sekali contoh daripada batuan beku luar. Ada basal, ada diorit, ada andesit, ada obsidian, ada skoria, ada batu apung, ada liparit. Basal yang merupakan jenis batuan beku luar yang paling sering kita jumpai. Ya, jenis batuan basal sering kita jumpai. Basal adalah tekstur basal ini berwarna hitam, coklat, abu-abu tua, dan hijau tua. Andesit adalah diorit yang keluar dari permukaan bumi. Nama andesit berasal dari Andes, yaitu nama pegunungan di Amerika Selatan dan tempat berlimpahnya andesit. Obsidian atau batu kaca adalah batuan bersinar yang berwarna hitam, abu-abu, kuning, ataupun coklat.
Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi karena pengendapan dari batuan-batuan beku. Artinya ada terjadi proses pengendapan dari batuan-batuan beku. Batuan yang mengalami pelapukan dan erosi. Bagian-bagian yang lepas akibat erosi diangkut oleh agen-agen geomorfik seperti angin, air, es, dan gletser, lalu diendapkan di suatu cekungan sedimen sehingga mengalami proses litifikasi. Diingat, di dalam batuan sedimen ini terjadi yang namanya proses litifikasi atau proses pembatuan, sehingga menjadi batuan sedimen. Jadi pada awalnya batuan ini lunak, lambat laun mengeras karena proses pembatuan. Proses litifikasi memakan waktu beribu sampai berjuta tahun. Jadi batuan sedimen ini adalah batuan beku yang telah terbentuk pada permukaan bumi yang mengalami proses pelapukan lalu mengalami erosi. Itu dia proses pembentukan dari batuan sedimen. Jadi asalnya itu asal daripada batuan sedimen ini berasal daripada batuan beku. Batuan beku yang mengalami pelapukan dan erosi. Bagian-bagian yang lepas tersebut itulah diangkut oleh namanya agen-agen geomorfik, yaitu angin, air, es, dan gletser. Jadi kemudian diendapkan dan mengalami proses litifikasi ataupun proses pembatuan. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya klasifikasi batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya. Jadi ada ketika dilihat dari proses pengangkutnya, maka batuan sedimen ini dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Ya, ketika dilihat klasifikasi batuan sedimen berdasarkan tenaga pengangkutnya, maka ada 4 jenisnya. Yang pertama, batuan sedimen airis atau aeolis, terbentuk oleh tenaga angin, misalnya tanah laut. Jadi, ketika tenaga pengangkutnya yang terbentuk oleh akibat angin, maka ini namanya batuan sedimen airis atau aeolis. Salah satu contoh daripada batuan ini adalah tanah los. Kemudian, yang kedua, batuan sedimen glasial. Batuan sedimen glasial itu terbentuk oleh tenaga es. Misalnya batu morena. Yang ketiga, batuan sedimen akuatis. Batuan sedimen akuatis ini terbentuk oleh tenaga air. Contohnya batu lempung, batu pasir berlapis. Kemudian yang D, batuan sedimen marin, terbentuk oleh tenaga air laut. Misalnya terumbu karang. Jadi ini ingat, klasifikasi batuan berdasarkan tenaga pengangkutnya. Tenaga pengangkutnya itu berbeda-beda, ada angin, ada es, ada air laut. Ya, air ini ada air sungai, ada air laut. Jadi bisa dibedakan nanti ada 4. Dan contohnya harus kita tahu. Contoh, tenaga angin, ada tanah los. Tenaga es, ada batu morena. Air, ada batu lempung. Tenaga air laut, ada terumbu karang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, klasifikasi batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan atas 3 macam. Ada batuan sedimen klastik, ada batuan sedimen kimiawi, ada batuan sedimen organik. Yang pertama, batuan sedimen klastik. Batuan sedimen klastik berasal dari kata Yunani klastos, yaitu berarti terangkut. Susunan kimia batuan endapan klastik relatif hampir sama dengan susunan kimia batuan asalnya. Hal ini berarti batuan asal mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi ukuran kecil, dan mengalami transportasi kemudian mengendapkan membentuk batuan sedimen klastik. Contoh, pada umumnya batuan endapan klastik adalah batuan pasir, batuan lempung, di mana batuan sedimen klastik terbentuk sesudah berpindah dari tempat asalnya. Contoh kita buat,
Suatu bukit misalnya, akibat pelapukan dan erosi menjadi terlepas partikel-partikelnya. Kepingan ini diangkut oleh air hujan yang mengakibatkan longsor berguling-guling di lereng dan masuk ke dalam sungai. Arus sungai mengurus batu ini sehingga menjadi kerikil, pasir, dan lumpur. Selanjutnya dibawa ke sebuah cekungan sedimen di mana diendapkan, kemudian tidak bisa berpindah tempat lagi. Itulah salah satu daripada yang namanya proses pembentukan daripada batuan sedimen klastik. Kemudian, batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen kimiawi pada pengendapannya yaitu terjadi proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dehidrasi. Batuan sedimen kimiawi dapat dibentuk secara evaporasi dan biokimia. Yang pertama, dibentuk secara evaporasi. Pada proses ini, batuan sedimen kimiawi dibentuk dari penguapan air laut pada endapan sehingga mineral-mineralnya tertinggal. Batuan sedimen evaporit atau evaporasi mempunyai penyusun bersifat monomineralit, yaitu mineral-mineral tunggal, yang dikenal dengan mineral garam. Batuan-batuan evaporit belum pernah ditemukan di Indonesia, paling banyak ditemukan di wilayah Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Kemudian yang kedua, dibentuk secara biokimia. Batuan sedimen ini dibentuk dari pengendapan-pengendapan unsur-unsur kimia yang ada di air tawar atau air laut. Kemudian terendapkan selapis demi selapis. Contohnya, menguapnya air laut dari larutan NaCl, membentuk garam, dan penguapannya air laut dari larutan garam kalsium membentuk gips atau batuan gips. Kemudian yang C, batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik terjadi karena selama proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme, yaitu sisa rumah atau bangkai binatang di dasar laut. Batuan ini dibentuk dari reaksi biokimia sewaktu tumbuh-tumbuhan dan organisme tertentu masih aktif hidup. Misalnya, organisme batu-batu karang atau batu-batu koral mengalami kalsium karbonat CaCO3 dari air laut untuk membangun bahan rangka. Ketika batu karang mati, rangka mengumpul membentuk limestone. Itulah dia klasifikasi batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya. Jadi catatannya di sini adalah ada 3 proses pembentukannya, yaitu klastik, kimiawi, dan organik. Kemudian kita lanjut yang ketiga, batuan malihan atau batuan metamorf. Batuan ini merupakan batuan yang mengalami perubahan yang dahsyat secara kimiawi. Batuan malihan atau batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami perubahan fisik maupun kimiawi. Proses pembentukannya dipengaruhi oleh suhu tinggi, tekanan yang kuat, dan waktu yang lama. Batuan ini berasal dari batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami metamorfosa. Jadi batuan metamorf ini berasal dari batuan induk. Maksud daripada batuan induknya ini di sini adalah berasal dari batuan beku atau batuan sedimen. Jadi batuan malihan atau batuan metamorf ini sering disebut sebagai batuan yang mengalami proses metamorfosa. Metamorfosa adalah suatu proses rekristalisasi di dalam kerak bumi 3-20 km yang keseluruhannya atau sebagian besar terjadi dalam keadaan padat, yakni tanpa melalui fase cair sehingga membentuk struktur dan mineral baru akibat pengaruh temperatur yang sangat tinggi. Adapun jenis daripada batuan metamorfosa ini tipe metamorfosa 1, metamorfosa termal, ataupun metamorfosa kontak. Yang kedua, metamorfosa metamorfosa kataklastik. Kemudian ada metamorfosa beban ataupun burial. Yang pertama, metamorfosa termal ataupun sering disebut dengan yang namanya metamorfosa kontak.
Metamorfosa kontak disebabkan oleh adanya kenaikan temperatur pada batuan tertentu. Kenaikan temperatur pada batuan tertentu ini kemudian mengalami panas intrusi yang diteruskan pada batuan sekitarnya mengakibatkan metamorfosa kontak. Contohnya adalah batu gamping yang terkena sebuah intrusi akan menjadi marmer. Kemudian yang kedua, metamorfosa kataklastik. Metamorfosa kataklastik ini dijumpai pada daerah yang mengalami dislokasi, misalnya pada daerah sesar yang besar. Proses metamorfosa terjadi pada lokasi batuan yang mengalami proses penggerusan secara mekanik yang disebabkan oleh faktor penekanan baik tegak maupun mendatar. Inilah dia contohnya, ada gambarnya di sini. Ini contoh batuan ikonik, yaitu daerah kontak di sekelilingi intrusi batuan beku. Kemudian gambar kedua ini adalah daerah-daerah sesar aktif yang potensi metamorfosa dinamik atau kataklastik. Kemudian metamorfosa beban ataupun burial. Metamorfosa beban ataupun burial ini dibentuk oleh proses pembebanan massa sedimentasi yang sangat tebal pada suatu cekungan yang sangat luas atau dikenal dengan sebutan cekungan geosinklin. Jika pembebanan dan penekanan lama, maka suhu juga akan meningkat sehingga tekanan akan berbeda-beda menurut kedalamannya. Contohnya adalah batu sabak. Kemudian, batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf pneumatolistis. Yang pertama, batuan metamorf kontak, yaitu batuan ini terjadi akibat suhu yang sangat tinggi. Jadi kontak ini, tadi ada kita lihat di sini, proses pembentukan daripada batuan metamorf atau batuan malihan ini dipengaruhi oleh yang pertama suhu tinggi, tekanan yang kuat, dan waktu yang lama. Disinilah kita lihat contohnya. Batuan metamorf dibedakan menjadi 3 macam. Satu, batuan metamorf kontak. Ini diakibatkan oleh suhu yang tinggi. Ini ada pengaruhnya itu disebabkan oleh suhu yang tinggi. Biasanya terletak dekat dengan dapur magma. Contohnya, marmer dan batu bara. Jadi, proses pembentukannya itu terletak dan proses terdapat daripada batuan metamorf kontak ini terdapat di dapur magma. Maka contohnya ada marmer dan batu bara. Kemudian, batuan metamorf dinamo. Batuan ini terjadi karena tekanan yang tinggi dan dalam waktu yang lama. Jadi dua pengaruh. Yang pertama, tekanannya yang tinggi dan waktunya yang cukup lama. Disebut juga batuan ini dengan batuan metamorf kinetik. Contohnya batu asbak, antrasit, sikis, sel. Kemudian yang ketiga, batuan metamorf pneumatolistis. Ya, batuan metamorf pneumatolistis kontak terjadi karena pengaruh suhu yang tinggi dan mendapat tambahan gas lain pada waktunya terbentuk batuan tersebut. Jadi, ada pengaruh suhu yang tinggi dan mendapat tambahan gas lain pada waktu terbentuknya batuan tersebut. Contohnya adalah batu permata, batu topas. Jadi inilah dia batuan metamorf yang dibedakan ke dalam 3 macam ataupun 3 jenis. Oke, anak-anak Bapak semua, inilah dia contoh daripada batuan tersebut. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Ini dapat dilihat bagaimana contoh ataupun gambar daripada setiap batuan yang ada di dalam 3 jenis batuan pembentuk muka bumi. Oke, silahkan dilihat. Ya, ada granite, skoria, pumice, obsidian. Kemudian di batuan sedimen ada sandstone, limestone, shale, konglomerat, gypsum. Di metamorf ada marble, slate, quartzite, gneiss. Inilah dia contoh daripada contoh gambar daripada setiap jenis batuan-batuan pembentuk muka bumi.
Oke, anak-anak Bapak semua, demikian materi kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, silahkan ditanyakan di grup kita. Sekian, Pak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.